dalam rangka pendampingan UMKM Kabupaten Sanggau di Desa Tai. Yang terhormat Bapak Syarif Ibnu Marwan, SH MSI, selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Yang terhormat Bapak Pahenggau SPDMA, Bapak Camat Balai. Yang terhormat Bapak Martin Luther SSOS, anggota DPRD Provinsi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Agus Klarus sebagai pembina Sari Tiang Kandang dan yang mewakili. Dan yang terhormat Bapak Mido selaku pemilik Mido Farm. Dan juga Pak Agus Rianto SFAM APP, Kepala Lokal Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sanggau. Dan Pak Sylvester Roy Wiranto SE, Kepala Bidang Industri, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, serta Bapak Ibu peserta bimbingan teknis dalam rangka pendampingan UMKM di Desa Tai, kami ucapkan selamat datang. Kesempatan yang diberikan untuk saya ada kata rimo kasron enggak saruga bersengat gak berbada harus itu hatio apalnya mido. Yang saya hormati Pak Marwan, Pak Syarif Marwan, Bapak Kadis Perindato. Yang saya hormati Pak Martin, anggota DPRD Provinsi. Yang saya hormati Pak Agus, Bapak Mbak ya, dulu sering ketemu sama mbaknya itu mbak. Ini mbaknya waktu masih di Dinas Pendidikan Pak. Yang saya hormati Pak Mido selaku tuan rumah, terima kasih Pak sudah menyiapkan tempat seperti ini untuk kami. Nah, ya, luar biasa ini Pak. Pak Sali juga selaku inisiator. Tadi dengar ada dari mana lagi? Koperasi ya, CU ya. Ada dari CU selaku pemodal ya, Setai, Kecamatan Balai. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Saya merasa senang kegiatan seperti ini diadakan, terutama kepada Pak Kadis yang sudah bersedia hadir di tempat kita ini dalam rangka melakukan bimbingan teknis kepada kita terkait dengan pengrajin gula aren ini. Terima kasih pada Pak Sali, inisiator, Pak Martin. Mudah-mudahan nanti Pak Martin segera juga mengucurkan apa itu pokok-pokok pikirannya di provinsi ke wilayah kita ini, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan ilmu-ilmu lain, barangkali bukan cuma ilmunya, tapi mungkin sarana prasarananya secara fisik. Nah, saya berharap demikian. Kiranya Pak Martin nanti mungkin bisa, kalau tidak tahun ini, mungkin tahun 2021 lah, dipikirkan kami-kami yang di balai ini juga. Lalu kepada BP POM, sudah terima kasih. Nah, melalui POM ini kita yakin bahwa makanan minuman yang akan kita produksi ini bebas dari apa itu zat-zat yang tidak baik bagi kita. Nah, semestinya demikian. Nah, barangkali untuk diketahui juga Pak Agus, di balai ini juga ada sebenarnya pengrajin-pengrajin lain. Seperti bidang jahe itu sudah lumayan banyak. Ada satu, saya nyebutnya home industri walaupun pribadi ya. Mereka sudah sempat juga kirim ke daerah Surabaya di mana sana. Itu kebetulan itu. Tapi ini pribadi punya. Nah, kemarin saya coba gaet beliau ini untuk melatih ibu-ibu dasawisma di kampung-kampung. Nah, harapannya nanti setelah ibu-ibu yang mendapat pelatihan pembuatan wedang jahe itu, harapannya nanti mereka juga bisa berproduksi, termasuk di Desa Tai. Kalau tidak salah kemarin sudah ya. Cuma nggak tahu perkembangan seperti apa di sana Pak Kades. Ya. Harapan ini oleh Pak Sali di tempat Mido Farm ini
supaya kita bisa mencontoh, bisa melihat ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti konsepnya Pak Mido ini sungguh luar biasa. Bagaimana kita memanfaatkan lingkungan sekitar kita, tanah-tanah kita yang nganggur-nganggur itu, kalau dimanfaatkan seperti ini sungguh luar biasa, bisa menjadi sumber kehidupan ataupun seharian bagi kita. Jadi kita tidak perlu repot-repot cari pekerjaan di tempat lain sebenarnya. Di tempat kita sendiri, kalau kita mau, kita bisa jadi tuan di tempat kita. Jadi tidak perlu lagi kita harus pergi ke kampung lain, ke desa lain, Ada orang-orang yang seperti Pak Mido ini adalah kalau dia mau hidup di Amerika sana sudah sangat enak, tapi dia justru pulang di sini. Ini untuk contoh bagi kita semua. Mari yang kita lihat hari ini, Bapak-Bapak sekalian, coba kita praktekkan di dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Nah, termasuk Bapak-Bapak sekalian, pengrajin gula aren ini, gula enau ini. Kalau Bapak-Bapak tekuni dengan baik, sungguh-sungguh, saya yakin itu menjadi sumber penghasilan Bapak-Bapak sekalian. Jangan pekerjaan sebagai penyadap gula aren itu Bapak jadikan pekerjaan sampingan. Lakukan itu untuk yang utama. Nah, hari ini Bapak-Bapak akan dilatih, dibimbing untuk ini. Nah, saya tahu kebutuhan masyarakat, kebutuhan orang Balai, khususnya di Balai saja, akan gula aren ini supaya tidak mampu, hasil produksi Bapak-Bapak itu tidak mampu mencukupi permintaan pasar. Sering kosong, sering tidak ada. Itu artinya apa? Artinya jumlah permintaan akan gula aren itu lebih banyak dari yang Bapak-Bapak produksi. Nah, harapan saya sehabis kegiatan hari ini, apa yang kita rencanakan dengan berbagai macam produk olahan dari gula aren itu segera terwujud, dikemas dengan baik, segera dipasarkan. Saya sudah tidak sabar mau mencicipi sirup gula aren. Seperti apa rasanya? Sudah ada Bapak Salim? Sudah ada gambaran Bu? Nah, sedang proses. Saya sudah tidak sabar. Kalau yang aslinya tiap hari saya di rumah itu ada. Saya potong kecil-kecil, taruh di toples, pengen makan sudah jepit, ambil di rumah itu. Nah, cuman saya maunya yang asli. Yang saya tahu dalam memproduksi gula aren itu dicampur. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sudah demikian, nanti terlalu lama saya ngomong, intinya mungkin pada teman-teman di BPOM. Nah, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Tapi saya sampaikan ini selaku pembina di kecamatan, rasanya wajib juga saya sampaikan soal hal-hal seperti ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Kadis, Pak Martin, Pak Gus, Pak Sari, Pak Mido, dan Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini saya juga membaca. Saya Mateo, apalagi Mido. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Kak. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Syarif Ibnu Marwan SHMSI, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Dipersilakan Bapak. Hadir Katalino, Batura Minta Taruga, Bahasa Kadibata. Yang saya hormati Camat Patantaran atau Camat Balai. Yang saya hormati Pak Martin Luther selaku anggota DPRD Provinsi Dapil Sanggau Skadau. Yang saya hormati Pak Agus dari Balai POM, Pak Sali, ini yang terpenting ini Pak Thomas nih ya, selaku donatur ini. Bapak Ibu yang saya hormati, para peserta, rekan-rekan saya dari bidang industri, Pak Roy beserta para kasih yang di bawah 33 Pak kasih di bawah ini kosong di ruangan beliau itu ya. Bu Rahmi kasih pengembangan industri, Bu Cici ya. Nah, Bu Cici kasih pengembangan industri, Bu Rahmi kasih pengawasan, Bu Iren kasih pendataan dan pelaporan. Nah, Bu Iren inilah yang mendata Pak, mendata jumlah berapa sih jumlah IKM yang ada di Sanggau, khususnya Kecamatan Balai ini ada berapa. Kami hadir di sini bekerjasama dengan Lokapol sesuai dunia digital, sudah online, semua urusan perizinan secara online. Ya, kalau bapak-bapak, Pak
Oke Pak, mana kita ngerti loh. Datang ke kami Pak, nanti kami bantu untuk pengurusannya ya. Betul Pak Camat, Pak Camat. Jadi memang yang untuk 50 juta ke bawah itu tidak perlu dari POM, cukup PIRT Pak, dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas yang ada di sini. Jadi Bapak mungkin minta dari puskesmas untuk turun Pak, turun mengecek kulinernya, karena dari puskesmas juga punya kewenangan untuk itu Pak. Nah jadi tidak perlu Pak, tidak perlu Bapak mendatangi Balai POM ya, Bapak atau Bapak Ibu yang memiliki izin usaha atau kuliner yang nilai usahanya di bawah 50 juta tidak perlu dibawa ke Lokapol. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Industri Nomor 3 Tahun 2014 itu ada 3 visi daripada visi nasional Pak daripada undang-undang itu. Pertama, struktur industri nasional yang kuat, sehat dan berkeadilan. Kedua, industri yang berdaya saing di tingkat global serta industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Nah, kita teknologi inovasi seperti apa? Dulu mungkin Pak Camat ya, Bapak Ibu, kalau kita mungkin saya kenal gula aren dan dengar gula aren ini sudah lama untuk batang karang, ya kan? Kita berharap dengan teknologi mesin. Jadi mungkin dulu kata kami si orang Pontianak bilang di kepal-kepal, itu apa di kepal-kepal Pak? Ya, Lokapol Rabu tanggal 4 November di Hadir kata Ino, wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut dan kepercayaan kita masing-masing demi kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan hingga selesai nanti. Bagi yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpinnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Pada pagi ini kami dapat berkumpul dalam acara Ujian ini kita masih diberikan kesehatan. Kenapa yang sampai tadi oleh Pak Camat, sehat itu sangat berharga berusaha. Maka dengan adanya pandemi ini yang disampaikan Pak Camat tadi, ya memang Provinsi Kalimantan Barat saat ini memang kita lagi meningkatnya pandemi COVID-19. Untuk itu saya harap mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu belum registrasi itu apa maksudnya. Ini ada kita beberapa souvenir hadiah bagi Bapak Ibu yang bisa mungkin membantu menjawab registrasi mungkin apa sebenarnya. Baik, ya jadi betul ya, registrasi itu berarti kita mendaftarkan pangan olahan, berarti pangan yang kita olah, yang kita produksi itu kita daftarkan ya. Nanti jenis-jenis pendaftarannya apa aja nanti kita bahas. Baik, lanjut. Ya ini izin edar pangan aja. Jadi kalau registrasi nanti Bapak Ibu mendaftarkan, nanti akan kita terbitkan yang namanya izin edar pangan, itu NIE, nomor izin edarnya seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendaftarkan pangan atau makanan minuman yang Bapak Ibu produksi, masalahnya pemasaran, masalahnya barangnya nggak standar dan sebagainya. Ini bisa dirumuskan Pak. Sebetulnya sebagai bapak-bapak atau ibu yang mengomandani perahunya di usaha itu, permasalahan itu dicatat Pak. Permasalahan. Salah satu permasalahan misalnya kayak di istiadat, dan itu biasanya, ini mohon maaf, biasanya yang tahu itu malah karyawannya. Cuman kadang-kadang komandannya atau ketuanya nggak mau sharing. Nah ini yang pentingnya saya bilang adanya kendali mutu itu.
itu nanti yang disebut dengan nama SOP, menghasilkan SOP Pak. Jadi kalau kita bilang tuh kita bikin SOP ya, bikin SOP ngarang, nggak dimulai dari pemasaran. Seharusnya bikin SOP itu ada urut-urutannya, dan itu sebenarnya yang simpelnya urutan itu ada. Coba next. Untuk menghadapi globalisasi, sekarang saya tanya apa yang dimaksud dengan gugus, yang tahu gugus nanti dapat hadiah nggak Pak? Kalau dapat hadiah saya kasih minuman dari Pak Wido. Siapa yang tahu gugus? Gugus masa nggak pernah dengar? Gugus COVID, gugus apa? Nggak tahu gugus? Itu kemudian dibiarin. Ya makanya orang tuh bikin gugus kelompok kecil. Dalam kelompok kecil atau dalam kepegawai atau dalam karyawan itu pasti ada. Kalau di Telkom itu Pak, itu ada gugus. Ada yang membuat warna, ada yang ngerendam, sama ada yang bikin cetakan tuh gitu. Coba kira-kira yang paling tinggi gajinya apa? Untuk acara berikutnya kita makan siang bersama Bapak Ibu. Lagi kan ini kayan minum kayan 2 hari 4 kecamatan Toba, Seraju, beliau dengan balai. Kalau kuali besi itu dia kalau udah panas tuh